Halo semua, nama saya Vicky dari kelompok 6. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggotanya adalah yang pertama Erik dengan NPM 203.1034. Tugas Erik ini adalah membuat aplikasi dan database. Yang kedua Dan Mervin dengan NPM 203.1041. Tugas Mervin adalah mencari respon dari user. Yang ketiga Dennis Fernando dengan NPM 203.1050. Tugas Dennis adalah membuat latar belakang dan solusi. Kemudian, anggota keempat adalah saya sendiri, Vicky Anggrianto, dengan NPM 203.1042. Tugas saya adalah membuat ERD dan ERD mapping serta membantu pembuatan database. Judul proyek kami adalah aplikasi menyimpan data sewa. Dan untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Dennis. Selanjutnya latar belakang proyek. Di Indonesia masih banyak toko sewa mobil yang tidak memiliki aplikasi untuk membantu mereka menyimpan data-data yang berhubungan dengan toko mereka. Banyak sekali toko yang masih menggunakan kertas untuk menyimpan data mereka. Data yang disimpan dalam bentuk kertas akan susah disimpan, sulit dijaga, dan makan tempat. Tempat untuk menyimpan data padahal bisa digunakan untuk hal-hal lain yang berguna. Sekarang saya akan menjelaskan tentang solusi yang akan dibuat. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membuat aplikasi yang menyimpan data-data yang berhubungan dengan kegiatan menyewa mobil dan pemeliharaan mobil. Di dalam aplikasi, ada berbagai macam fitur seperti menampilkan uang yang masuk dan keluar, menampilkan mobil-mobil yang ada, tanggal sewa dan tanggal perbaikan mobil, orang yang menyewa dan orang yang bertanggung jawab untuk membawa mobil ke bengkel. Saya Vicky dan saya akan menjelaskan mengenai ERD dari kelompok kami. Yang pertama adalah car. Car ini memiliki 4 atribut dan 2 relationship. Atributnya adalah car price, car ID, car model, dan car plate. Relationship-nya adalah mix income dan mix outcome. Cardinality ratio mix outcome adalah 0,n, artinya car bisa di maintenance 0 kali dan bisa juga di maintenance lebih dari 1 kali. Cardinality ratio pada mix outcome juga 0,n. Kemudian maintenance. Maintenance terdapat 4 atribut seperti maintenance ID, maintenance date, maintenance type, dan maintenance price. Maintenance ada relationship berupa managed by kepada entity employee. Kemudian untuk rent ini terdapat atribut berupa rent ID, rent price, rent name, rent date, dan rent phone. Terdapat relationship managed by ke employee. Cardinality ratio-nya adalah 0,n karena orang bisa saja menyewa 0 mobil dan bisa saja menyewa lebih dari 1 mobil. Kemudian di employee terdapat 2 relationship. Cardinality ratio-nya dua-duanya adalah 1,m karena satu employee bisa manage lebih dari 1 transaksi run dan maintenance. Kemudian untuk ERD mapping, dimulai dari entity yang pertama berupa car. Car ini primary key-nya adalah car ID, kemudian ada car model, car plate, dan car price. Di entity employee terdapat atribut employee ID yang merupakan primary key. Ada juga username, password, email address, dan phone number. Di entity maintenance terdapat atribut maintenance ID yang merupakan primary key-nya. Ada juga maintenance date, type, price. Kemudian ada car ID dan employee ID. Di sini car ID dan employee ID adalah foreign key sehingga harus disambungkan dengan relationship constraint. Kemudian di entity run terdapat atribut run ID yang merupakan primary key-nya. Ada juga run name, run ID, run price, run date, dan run phone. Ada juga car ID dan employee ID yang merupakan foreign key dalam entity run sehingga kita juga harus mensambungkan dengan relationship constraint. Sekian penjelasan ERD dan ERD mapping kelompok kami. Terima kasih. Halo, nama saya Erik, NPM 2031034. Saya akan menjelaskan cara fitur-fitur aplikasi dan SQLite yang kami gunakan gimana. Pertama, user mengisi username dan passwordnya. Dia login maka akan masuk. Dan cara untuk codingnya itu untuk SQLite-nya itu di sini dapat dilihat bahwa pertama itu dia select from employee where username sama dengan add user and password sama dengan add pass. Baru kita isi value add user sama add passnya dengan text box username dan text box password. Setelah dimasukkan maka kalau ada berarti dia akan terbentuk suatu tabel yang baru. Terus kita hitung untuk row-nya ada atau enggak. Kalau misalnya nggak ada berarti dia kan nggak muncul. Jadi count-nya kalau ada satu maka dia akan muncul. Kalau nggak ada maka dia akan put in the right username or password. Sekarang selanjutnya untuk bagian car data. Pada input car data ini kita mengisikan car price dan model plate-nya.
Jadi di sini dapat lihat sudah terisi. Jadi pada input yang berhubungan dengan car data ini saya akan tunjukkan SQLite-nya. Di sini insert into car price model plate dengan value text box yang kita buat tadi, text box-nya dimasukkan. Dan untuk menampilkan datanya itu di sini adalah dengan SQLite adapter select from car. Terus dia masukin ke data new table-nya. Data new table-nya baru dimasukin ke data grid view-nya. Dan di sini untuk delete-nya kita coba untuk klik 2 kali, baru tekan tombol delete, maka dia akan kehapus. Nah, di sini cara delete-nya itu pertama dia mengambil ID bagian yang diambil itu row-nya diambil, baru dia cek kalau car ID-nya sama, baru nanti dia delete dari mana car ID-nya itu sama. Jadi dia kayak ngambil dia pertama kita klik 2 kali dia pilih car ID tersebut. Kalau ada car ID-nya berarti di sini kan 1 misalnya. Jadi dia ngambil yang car ID-nya 1 di delete untuk bagian row tersebut. Dan untuk input car data dan input maintenance dan input rent itu hampir sama. Saya akan jelaskan sekaligus untuk SQLite-nya dan saya mempraktekkan sekaligus juga. Di sini maintenance type dan car ID-nya diisi. Setelah diinput dapat dilihat ada maintenance data. Oke, sudah terisi dan kita tekan 2 kali untuk delete. Dan untuk input rent sama juga kita isi dulu. Rent phone number dan car ID. Kita isi successful juga. Kita bisa lihat kalau di rent data ada muncul, input sudah termuncul. Nah, dan pada saat sudah muncul ini berarti kita tengok untuk SQLite-nya bagaimana. Di sini input maintenance. Pertama yang combo box itu kita ngambil car ID dari car-nya kan. Dari car ID car-nya itu kita select car ID from car. Baru kita jadi masukin car ID ini dimasukin ke array list car ID yang kita sebut car ID. Baru array list ini baru dijadiin data source untuk combo box tersebut. Dan untuk cara mendelete-nya di sini insert into maintenance untuk mengisi barang dulu. Pertama insert into maintenance mprice, mtype, mdate, car ID, employee ID dengan value-nya yaitu yang text box tadi. Selected item to string ini yaitu combo box yang telah dipilih yang mana tadi di bawah kan bisa pilih. Date time picker juga untuk yang pas tanggalnya kita pilih dan X ini karena X ini kan yang tadi combo box untuk car ID. Untuk car ID dia harus pakai integer. Untuk integer jadi maka kita harus buat dulu jadi int parse baru kita sebut itu sebagai X, baru kita masukkan X-nya ke dalam dan employee ID ya ini kita ngambil dari employee ID username kan select employee ID from employee where username itu login syntax ini. Nah, login syntax ini itu kan pas pertama kita masuk ke bagian page login, kita ada isi username. Nah, username itu kita masukin ke sini. Username masukkan ke sini, baru dia nanti ngambil employee ID yang username-nya yang kita isi, baru dimasukin ke employee ID yang di sini. Jadi bisa tahu siapa orang yang isinya. Sama juga untuk input rent. Untuk input rent sama juga ada select car ID buat combo box-nya dan dia ngambil username-nya biar kita tahu siapa yang isi dan combo dan ini text box yang dimasukkan ke dalam value rent price, rent name, rent date, rent phone number, car ID dan employee ID. Dan untuk yang bagian car datanya untuk rent datanya itu juga ditampilkan dengan cara yang sama seperti maintenance yaitu pertama kita buat jadi data table select from rent baru dimasukkan ke data grid view-nya. Dan untuk cara mendelete-nya juga sama, dia memilih car ID-nya yang mana, baru dia mendelete. Rent ID yang mana, baru dia delete. Dan untuk yang terakhir itu balance. Pada balance ini, saya buka misalnya di bagian balance, klik update, maka sudah muncul untuk rent price dan maintenance price yang diisi tadi, masukkan ke sini. Nah, di sini rent price ini, totalnya di bawah sini, total maintenance price di bawah sini, dan balance itu total rent price dikurang maintenance price. Nah, di sini dapat dilihat pertama select rent price from rent. Baru kita masukin ke tabelnya, dapat dilihat di sini rent price-nya di sini dan untuk maintenance price
select maintenance price from maintenance, baru dimasukin ke data grid view-nya, baru masuk ke sini. Dan yang di sini display 1 ini untuk menunjukkan sum-nya. Jadi kita select sum air price from rent. Baru kita masukin INT total RP ini kita definisikan 0 dulu, baru kita ngambil sum-nya, baru kita masukin ke label 1. Dan untuk maintenance price sama juga. Maintenance price kita ngambil sum-nya, baru dia masukin ke total MP ini, yang awalnya kita definisikan 0, baru dia ngambil integer dari sum price-nya, baru dia masukkan ke label 2. Nah, pada balance ini yaitu kita kurangin dari yang tadi kita ngambil dari label 1 dikurang label 2. Baru hasilnya balance. Sekian dan terima kasih untuk respon pengguna, kami membiarkan 2 orang kami untuk mencoba aplikasi yang kami buat. Respon yang pertama yaitu Vendrayan mengatakan kalau aplikasinya tersebut sangat sederhana serta tidak ada error. Sedangkan respon orang kedua adalah Brengki. Brengki mengatakan kalau aplikasi tersebut sangat mudah dipakai dan sangat nyaman.